Sebelum terjadinya Fatu Makkah, pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah, di depan Ka'bah ada dua patung berhala yang besar bernama Isaf dan Nailah. Isaf dan Nailah ini ternyata adalah seorang pasangan kekasih yang kemudian menjalin kasih dan melakukan perzinaan di depan Ka'bah dan langsung dikutuk menjadi batu. Isaf merupakan laki-laki yang tinggal di Yaman dan jatuh cinta kepada Nailah yang tinggal di Makkah. Namun ketika hendak melamar Nailah, orang tua Nailah tidak merestui. Hingga akhirnya keduanya memilih untuk melakukan hubungan diam-diam. Pada saat itu musim haji merupakan momen yang digunakan untuk bertemu. Keduanya pun sepakat untuk bertemu di depan Ka'bah dan melakukan zina pada malam harinya. Karena pada malam hari kondisi Ka'bah memang sepi dan tidak ada aktivitas. Karena perlakuan itu, Allah pun mengutuk mereka menjadi batu. Keesokan harinya, masyarakat yang hendak melakukan tawaf kaget dan memilih meletakkan kedua patung di lokasi yang berbeda. Patung Isaf diletakkan di Bukit Safa dan patung Nailah di Bukit Marwah. Hal itu sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Kami dahulu selalu mendengar kisah Isaf dan Nailah. Mereka adalah laki-laki dan perempuan dari suku Jurhum. Mereka berdua berzina di dalam Ka'bah. Maka Allah mengubah mereka menjadi dua buah batu, kata Aisyah. Isaf dan Nailah adalah nama berhala yang disembah sebagian orang Quraisy. Menurut Ibnu Ishaq, orang-orang musyrik menjadikan Isaf dan Nailah sebagai sesembahan di dekat sumur Zam-Zam. Mereka menyembelih kurban di sisi keduanya. Dahulunya Isaf dan Nailah adalah seorang lelaki dan perempuan dari suku Jurhum. Kemudian Isaf menzinahi Nailah di dalam Ka'bah. Lantas Allah mengubah mereka berdua menjadi batu, ujar Ibnu Ishaq. Pada masa Amr bin Luhai berkuasa, kedua patung tersebut diletakkan di Ka'bah dan meminta masyarakat untuk menyembahnya. Amr bin Luhai disebut sebagai bapa kemusyrikan. Rasulullah pernah berkata, "Saya diperlihatkan Amr bin Luhai oleh Allah di neraka dengan isi perutnya keluar karena panasnya dan siksaan yang berat. Karena dialah orang pertama yang berubah agama Ibrahim. Hai Aqsam, aku melihat Amr bin Luhai bin Qamah bin Khinzi menyeret usus-ususnya. Dan aku tidak melihat orang amat mirip dengan orang lain, melainkan engkau, dengannya dan dia denganmu." Kemudian Aqsam berkata, "Barangkali kemiripannya denganku membahayakanku, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Tidak karena engkau orang mukmin dan dia orang kafir. Dialah orang yang pertama kali merubah agama Ismail, memasang berhala, mengiris telinga unta, melepas saibah, memberikan wasilah dan melindungi Ham." Hadis Bukhari. Dikisahkan Amr bin Luhai sebenarnya adalah orang yang sangat baik hati. Masyarakat Makkah saat itu pun menganggapnya sebagai seorang ulama. Namun Amr bin Luhai tak memahami betul ajaran agama Ibrahim. Suatu hari ia pergi ke Syam untuk berniaga di Balqa. Ia bertemu dengan suku Amalek yang mendengarkan ajaran Ibrahim hanya setengah-setengah. Suku asli Syam ini menyembah berhala dengan sebutan Allah. Lalu Amr bin Luhai pun bertanya, "Apa yang sedang kalian lakukan?" Lalu dijawab, "Patung-patung inilah yang memberi kami makan, minum dan kekuatan, sebagai penolong tatkala diminta pertolongan, serta pemberi hujan tatkala diminta hujan, dan yang paling penting bisa mendekatkan diri kami kepada Allah." Setelah melakukan pembicaraan, Amr bin Luhai meminta salah satu patung, dengan alasan di Makkah saat itu sedang kesulitan air. Patung bernama Hubal itu pun dibawa Amr bin Luhai ke Makkah. Sejak saat itu, Amr bin Luhai memerintahkan agar masyarakat membuat patung dengan ciri khas sukunya masing-masing. Dan Hubal merupakan patung yang paling dihormati oleh semua suku. Patung Wud untuk suku Kai, patung Suwa untuk suku Kujail, patung Yagus untuk suku Toy, dan patung Yauk untuk Hamajan dan Yasar. Keduanya sebagai oleh-oleh dan cenderamata bagi jamaah yang melaksanakan ibadah haji. Proses kejahiliahan ini berlangsung selama 5 abad. Sebelum akhirnya Rasulullah datang dan membebaskan proses kemusyrikan itu di abad ke-8 Hijriah.